Ketika kalian gagal bayar kredivo atau galbay kredivo, tentunya kalian merasa takut ya akan kedatangan DC kredivo. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apakah kredivo ada DC lapangannya dan kapan ke rumah kalian. Nah, di video ini saya akan jelaskan kepada teman-teman khususnya yang baru galbay ya, tentunya merasa deg-degan, apalagi aplikasi pinjaman online kredivo ini merupakan salah satu pinjaman online yang besar atau pinjaman online raksasa. Nah, jadi aplikasi pinjaman online kredivo ini tentunya sudah memiliki DC lapangannya, baik itu di Jabodetabek atau di perkotaan yang besar maupun di daerah-daerah pelosok. Nah, jadi misalkan teman-teman galbay di kredivo, jadi sangat besar kemungkinan teman-teman itu akan didatangi DC ke rumah teman-teman. Nah, tetapi ada beberapa faktor yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi DC kredivo itu akan datang ke nasabah yang galbay itu tidak semuanya. Jadi ada beberapa faktor ya penyebab DC kredivo itu datang ke rumah. Nah, untuk yang pertama, misalkan hutang kalian lebih dari 1 juta ya, bahkan sampai puluhan juta, itu sangat besar kemungkinan DC kredivo itu akan datang ke rumah kalian. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk faktor yang kedua ya, faktor yang kedua, di daerah kalian itu banyak yang galbay. Nah, misalkan di daerah kalian banyak yang galbay, otomatis daerah tersebut akan diprioritaskan oleh DC kredivo ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu pinjaman pertama. Nah, misalkan kalian pinjamannya baru pertama pinjam, nah langsung kalian gagal bayar atau galbay. Nah, itu sangat besar kemungkinan DC kredivo akan datang ke rumah kalian. Dan kapan datang ke rumah kalian? Nah, menurut aturan OJK atau sesuai dengan SOP, DC kredivo itu akan datang ke rumah kalian itu kalau misalkan kalian sudah galbay lewat dari 90 hari atau 3 bulan. Nah, tetapi untuk saat ini ya, biasanya baru galbay 1 minggu saja sudah didatangi DC-nya ya. Gak tahu kenapa ya. Jadi misalkan kalian takut sama DC, didatangi DC kredivo ya, misalkan kalian galbay di kredivo ya, kalian belum mampu menghadapi DC-nya. Nah, kalian bisa menghindar juga, nggak apa-apa. Lagian tidak diwajibkan seorang nasabah yang galbay wajib ketemu debt collector atau DC pinjol ya, jadi tidak diwajibkan. Kalau kalian belum berani, ya sudah, biarkan saja. Nah, tetapi menurut saya, misalkan kalian terus-menerus takut ketika DC datang ke rumah kalian, maka hidup kalian itu tidak akan tenang. Ya, jadi intinya, misalkan kalian galbay di salah satu pinjol legal atau aplikasi pinjaman online, intinya kalian harus siapkan mental. Yang utama itu kuatkan mental. Nah, misalkan mental kalian sudah kuat ya, jadi kalian itu tidak akan terlalu memikirkan utang kalian. Nah, tetapi kebanyakan orang-orang yang galbay di pinjol itu banyak yang stres, depresi ya, karena diteror terus-menerus oleh DC pinjol. Nah, apalagi dengan kata-kata semacam kayak ancaman seperti itu, jadi makin takut. Nah, jadi bila mana kalian galbay di salah satu pinjol, baik itu kredivo atau pinjaman online lain, intinya kalian kuatkan mental saja. Ya, misalkan kalian mau galbay, silahkan galbay. Ya, intinya kalian kuatkan mental saja, jangan sampai ngedown. Ya, bila mana kalian takut, ya, mental kalian belum kuat maksudnya, kalian tidak usah direspon ya, tidak usah direspon juga nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya, kalau misalkan kalian takut belum kuat mentalnya, ya sudah, biarkan saja dulu, nggak usah direspon ya. Nah, saya jelaskan kepada kalian, misalkan kalian galbay di salah satu pinjol ya,
kemudian kalian takut kepada DC-nya dan kalian malah pinjam lagi ke aplikasi pinjaman online untuk menutupi hutang di sebelumnya. Nah, itu salah besar teman-teman. Nah, jika misalkan kalian melakukan hal seperti itu, maka hutang kalian itu tidak akan beres-beres atau tidak akan lunas. Ya, jadi misalkan kalian galbay di salah satu aplikasi pinjaman online atau gagal bayar, ya sudah galbay saja di salah satu pinjaman online. Ya, jangan sampai kalian goyang lubang tutup lubang. Kalau kalian melakukan seperti itu, hutang kalian itu tidak akan beres-beres. Ya, jadi intinya harus berani teman-teman. Kalau misalkan kita galbay di pinjol legal itu sebenarnya nggak usah takut ya, karena yang namanya hutang di pinjol itu tidak ada pidananya. Tentunya kalian itu belum pernah dengar yang punya hutang di penjara, ya kan, seperti itu. Jadi intinya kuatkan mental saja ya. Jadi intinya misalkan kalian takut tidak datangi DC, ya sudah, kalian itu nggak usah direspon. Kalau misalkan kalian respon, berarti kalian memberikan kesempatan kepada DC mau bayar secepatnya, seperti itu ya. Lebih baik kalian abaikan saja ya, yang penting kalian itu ada gitu kan, di hati kalian itu ada niatan mau bayar gitu kan, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan disengaja itu beda urusannya teman-teman, kalian kurang paham kalau masalah seperti itu ya. Itu coba tergantung dari kalian masing-masing. Jadi intinya misalkan DC datang ke rumah, saya kasih tipsnya ya teman-teman ya. Bila mana datang DC ke rumah dan kalian mau menemuinya, nah kalian tinggal ngomong apa adanya saja kepada mereka. Mereka pun tidak akan memaksa kalian harus ada uang pas mereka datang. Kalian ngomong apa adanya ya, ngomong apa adanya, tenang. Intinya kuatkan mental saja. Kalau kalian kabur-kaburan seperti itu, nanti kalian itu takut. Nah, saya belajar dari pengalaman saya ketika ada motor lewat saja ke depan, itu saya tak merasa takut. Awal-awalnya teman-teman merasa takut DC gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi berhubung saya sudah tahu aturannya bagaimana mengenai masalah galbay, ya saya sekarang ya biasa-biasa saja teman-teman ya, biasa-biasa saja. Jadi nggak pernah nggak pernah terlalu memikirkan mau ada DC mau atau tidak ya, intinya masa bodoh. Jadi intinya bagi kalian yang galbay pinjol itu gak usah takut ya. Intinya yang namanya hutang piutang itu tidak ada pidananya. Pas kita mengajukan pinjaman pun kita perjanjiannya hanya perdata saja. Bila mana kita galbay di pinjol tersebut, maka data kita masuk slik OJK ya, masuk slik OJK. Nah, jadi sanksinya itu data kita masuk slik OJK. Nah, kemudian kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman di platform lain seperti bank atau pinjaman online. Nah, jadi seperti itu, seperti kita ngajuin kreditan itu tidak bisa karena data kita itu sudah jelek karena galbay di pinjaman online seperti Kredivo, seperti itu teman-teman ya. Jadi sanksinya itu saja. Nah, tetapi yang paling berat menurut saya ketika galbay di pinjaman online itu adalah bunganya. Jadi saya pernah beberapa kali galbay di beberapa aplikasi pinjaman online ya. Jadi bunganya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalian perhatikan saja bunga-bunganya besar atau tidak ya. Kalau misalkan biasa saja ya, kalian kan ada waktu ya buat mencari uang untuk membayarnya gitu kan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan utangnya gede ya, kalian itu harus ya, kalau bunganya gede itu harus dipikirkan dulu teman-teman ya. Tetapi ya untuk pinjaman online yang legal itu sebenarnya sih kalau sudah 3 bulan itu bunganya tidak berjalan kalau mengikuti aturan OJK ya, sesuai dengan SOP. Kalau sudah 3 bulan itu bunganya tidak berjalan lagi ya. Besarnya bunga itu tergantung dari nominal pinjaman teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya bagi kalian yang galbay Kredivo, apakah ada DC lapangannya atau tidak. Nah, jadi Kredivo ini memiliki DC teman-teman ya, baik itu di kota ataupun pelosok, DC-nya itu sudah hampir ada. Nah, tapi kalian gak usah khawatir, mudah-mudahan di daerah kalian itu tidak banyak yang galbay. Kalau banyak yang galbay, otomatis daerah kalian itu diprioritaskan. Otomatis kalian juga bisa didatangi DC-nya teman-teman. Jadi seperti itu.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang sedang galbay kredivo atau galbay pinjaman online lain. Semoga hutang kalian cepat lunas ya, dan hidup kalian bisa tenang seperti sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.